지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Selamat siang untuk Ibu Herlina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari penilaian akhir semester genap yang saya ambil dari nomor 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jerni Tambunan dari kelas 11 IPA 2. Soal nomor 4, persamaan gelombang transversal mempunyai bentuk Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 2 Vt tambah 0,4 Vx dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah arah lambat dan besar kecepatannya. Di sini diketahui persamaan gelombang atau Y sama dengan 0,05 sin 2 Vt tambah 0,4 Vx. Ditanya tentukanlah arah lambat dan besar kecepatannya. Dijawab. Kita masukkan Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 2 Vt ditambah 0,4 Vx. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan umum menjadi Y sama dengan A sin dalam kurung Wt plus min Kx. Maka kita dapat mengetahui bahwa A sama dengan 0,05, W sama dengan Wt sama dengan 2 Vt dan Kx sama dengan 0,4 Vx. Di dalam persamaan Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 2 Vt tambah 0,4 Vx, kita dapat mengetahui bahwa di dalam persamaan ini terdapat tanda positif, yang mana artinya kita misalkan tanda positif itu di dalam persamaan 2 Vt diartikan diartikan ke kiri. Kalau negatif diartikan ke kanan. Sedangkan tanda di sini adalah positif, berarti arah lambatnya ke kiri. Kita masukkan ke dalam rumus. Vt sama dengan 2 Vt. Kita masukkan ke dalam rumus. 2V sama dengan 2 dikali V dikali frekuensi. Di sini kita akan mencari hasil dari frekuensi.
satuan dari frekuensi. Di sini Kx nilainya 0,4 Vx. Kita masukkan 2 dikali V per lambda sama dengan 0,4 Vx. V sama V habis, tinggal lambda sama dengan 2 per 0,4. Hasilnya lambda sama dengan 2 dibagi 0,4, hasilnya yaitu 5 meter. Sekarang kita akan mencari besar kecepatan atau dilambangkan dengan V. Maka rumus dari mencari besar kecepatan yaitu atau dilambangkan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda yang kita dapat hasilnya 5 meter, sedangkan frekuensinya yaitu 1 Hz sama dengan 5. Satuan dari besar kecepatan yaitu meter per sekon. Maka opsi yang didapat dari soal nomor 4 yaitu A ke kiri, di mana ada tanda positif diartikan ke kiri, berarti opsinya A ke kiri, dan 5 meter per sekon. Di soal nomor 11, seberkas cahaya monokromatik mengalami difraksi. Daerah gelap pertama terjadi ketika sudut difraksinya 45 derajat. Jika panjang gelombang cahaya tersebut 65 kali 10 pangkat min 8 meter, hitunglah lebar celah difraksinya. Di sini diketahui pada soal nomor 11 diketahui M sama dengan 1. Karena ini adalah cahaya tunggal, jadi M sama dengan 1. Sudutnya sama dengan 45 derajat. Panjang gelombang cahaya atau lambda sama dengan 65 dikali 10 pangkat min 8 meter. Di sini ditanya, hitunglah lebar celah difraksi atau disimbolkan dengan D. Rumus dari mencari D yaitu jawab D sin sudut sama dengan M dikali lambda. D sama dengan M dikali lambda. Sin sudutnya pindah ruas menjadi per sin sudut. Maka kita masukkan D sama dengan nilai M yaitu 1 dikali nilai lambda yaitu 65 dikali 10 pangkat min 8. 65 dikali 10 pangkat min 8 per sin sudutnya yaitu sin 45 derajat. Yang kita ketahui hasil dari sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Maka kita dapat D sama dengan 65 dikali 10 pangkat min 8 per setengah akar 2.
hasilnya yang didapat yaitu 9,12 dikali 10 pangkat min 7 meter. Maka opsi yang didapat yaitu A. Opsi yang didapat yaitu A. 9,2 dikali 10 pangkat min 7 meter. Baik, saya akan melanjutkan ke dalam soal nomor 12. Di sini ditulis sebuah gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang 100 nanometer dan laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Frekuensinya adalah, di sini diketahui lambda sama dengan 100 nanometer. Kita ubah ke dalam meter menjadi 100 dikali 10 pangkat min 9. 100 merupakan 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 10 2 dikurang 9, maka hasilnya yaitu 10 pangkat min 7 meter satuannya. V-nya atau lajunya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di sini ditanya yaitu frekuensinya atau disimbolkan dengan F. Ditanya frekuensi atau disimbolkan dengan F. Maka dijawab rumus dari frekuensi yaitu frekuensi sama dengan V per lambda sama dengan nilai V yang kita dapat yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya yaitu 10 pangkat min 7 meter. 10 pangkat min 7. Kita tidak perlu menulis satuannya. Maka didapat 3 dikali 10 pangkat 15. Ini didapat dari 10 pangkat 8 ditambah min 7. Hasilnya yaitu 10 pangkat 15. Karena dalam pembagian biasanya pangkat akan ditambahkan. Maka opsi yang didapat yaitu opsi E. 3 dikali 10 pangkat 15 satuannya yaitu Hertz atau Hz. Baik, saya akan melanjutkan ke dalam soal nomor 24. Sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki dua penghisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm2 dan A2 2000 cm2. Berapakah besar gaya minimum F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Di sini diketahui penampang A1 sama dengan 100 cm2. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,01 meter kuadrat. A2 sama
cm kuadrat. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,2 meter kuadrat. F2-nya yaitu 15.000 Newton. Ditanya F1. Jawab. Kita buat perbandingan P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanya di sini adalah F1, maka kita pindahkan A1 ke dalam ruas kanan menjadi F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Maka didapat F2-nya yaitu 15.000 Newton dikali A1-nya 0,01 per A2-nya 0,2 sama dengan 15 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2 per 0,2. Maka didapat 15 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2, hasilnya yaitu 10 pangkat 1 per 0,2. Maka hasil yang didapat yaitu 150 per 0,2 sama dengan 150 dibagi 0,2, hasilnya yaitu 750 Newton. Maka hasil yang didapat yaitu 750 Newton. Maka opsi yang saya dapat yaitu B, 750 Newton. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.